Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tri Monalisa, Feni Oktariza, Repaldi, dan Muamal. Baiklah, di sini kami menjelaskan tentang metode sekant. Metode sekant adalah salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linier. Metode sekant memiliki tebakan awal 2 dan perluasan dari metode N-R dengan mengubah nilai turunan Fx dengan pendekatan kalkulus. Metode N-R, Xn tambah 1 sama dengan Xn kurang F dalam kurung Xn per F dalam kurung Xn. N sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Maka F1X sama dengan lim A menuju 0 F dalam kurung X tambah H kurang Fx per H. X sama dengan X0. Fx0 sama dengan lim X0 menuju X2. Fx2 kurang Fx0 per X2 dikurang X0 dan seterusnya. Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang F dalam kurung Xn dalam kurung X1 dikurang X0 per F X2 dikurang F X0. Xn ditambah 1 sama dengan Xn dikurang F dalam kurung Xn dalam kurung X1 dikurang X0 per Fx2 dikurang Fx0. Dengan menggunakan jarak, maka Xn tambah 1 dimulai dari N sama dengan 1,2, 3, dan seterusnya dengan tebakan awal X0 dan X1, sehingga metode sekant adalah Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang F dalam kurung Xn, Xn dikurang Xn dikurang 1 per Fxn dikurang Fxn dikurang 1. N sama dengan 1,2 dan seterusnya. Yang mana soal di sini diketahui persamaan cos X sama dengan X dengan X0 sama dengan 0,5 dan X1 sama dengan 1. Cos X sama dengan X kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi cos X dikurang X. Maka Fx sama dengan cos X dikurang X. Itu Fx-nya. Selanjutnya masuk di iterasi yang pertama. X0 sama dengan 0,5 dan Fx0-nya sama dengan cos 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,37758. X1 sama dengan 1, Fx1-nya sama dengan cos 1 dikurang 1 sama dengan min 0,45969 dan seterusnya. Kemudian untuk X2 ini kita telah mendapatkan rumusnya, bahwasanya rumusnya adalah Xn ditambah 1 sama dengan Xn dikurang Fxn dikali X1 kurang X0 dibagi Fx1 dikurang Fx0. Nah, untuk X2-nya sama dengan X1 dikurang Fx1 dikali X1 dikurang X0 dibagi Fx1 dikurang Fx0. 1 X1-nya 1 dikurang Fx1-nya sama dengan min 0,45969
dikali X1 dikurang X0 yaitu 1 dikurang 0,5 maka hasilnya adalah 0,5. Fx1 nya adalah min 0,45969 dikurang Fx0 nya adalah 0,37758 sama dengan 1 ditambah negatif dikali negatif hasilnya positif. 1 ditambah 0,45969 dikali 0,5 min 0,45969 dikurang 0,37758 hasilnya adalah min 0,83727. 1 ditambah 0,45969 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,229845 dibagi min 0,83727 sama dengan 1 ditambah min 0,27452 sama dengan dikarenakan positif dikali negatif hasilnya negatif maka 1 dikurang 0,27452 hasilnya sama dengan 0,72548. Lanjut iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua ini diketahui X0 nya sama 1 dan X1 nya sama dengan 0,72548. X0 nya diambil di X1 di iterasi yang ke-1 sedangkan X2 di iterasi yang X1 di iterasi yang kedua diambil di X2 iterasi yang ke-1. Lanjut X0 sama dengan 1, Fx0 sama dengan cos 1 dikurang 1 sama dengan min 0,45969, X1 sama dengan 0,72548 dan Fx-nya sama dengan cos 0,72548 dikurang 0,72548 hasilnya sama dengan 0,02269. Untuk yang X2-nya sama dengan X1 dikurang Fx1 dikali X1 kurang X0 dibagi Fx1 dikurang Fx0 sama dengan X1-nya sama dengan 0,72548 0,72548 dikurang 0,02269. X1 kurang X0-nya sama dengan 0,72548 dikurang 1. Fx1-nya sama dengan 0,02269 dikurang Fx0-nya sama dengan min 0,45969. 0,72548 dikurang 0,02269 dikali min 0,27452 dibagi 0,48238 sama dengan 0,72548 dikurang 0,02269 dikali min 0,27452 hasilnya sama dengan min 0,00622 dibagi 0,48238 sama dengan 0,72548 ditambah 0,012894 sama dengan 0,73837 atau di dalam buku hasilnya sama dengan 0,7389862. Kita lanjut di iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga diketahui X0-nya sama dengan 72548 dan X1-nya 73839. X0-nya diambil di X1 di iterasi yang kedua, sedangkan X1-nya diambil di X2 di iterasi yang kedua. X0 0,72548 sama dengan Fx0-nya sama dengan 0,02269. X1 sama dengan 0,73839. Fx1-nya sama dengan 0,00114. X2-nya sama dengan X1 dikurang Fx1 dikali
X1 dikurang X0 dibagi Fx1 dikurang Fx0 sama dengan 0,73839 dikurang 0,00114 dikali 0,73839 dikurang 0,72548 dibagi 0,00114 dikurang 0,02269 sama dengan 0,73839 dikurang 0,00114 dikali 0,01291 dibagi min 0,02155 sama dengan 0,73839 dikurang 0,00114 dikali 0,01291 hasilnya adalah 0,000015 dibagi min 0,02155 sama dengan 0,73839 ditambah 0,000696 hasilnya sama dengan 0,739086. Baiklah, saya akan melanjutkan ke iterasi yang keempat, di mana X0 pada iterasi yang keempat kita ambil dari nilai X1 pada iterasi yang ketiga sebelumnya, dan X1 pada iterasi yang keempat kita ambil dari nilai X2 pada iterasi yang ketiga. X0 sama dengan 0,73839862, maka Fx0 sama dengan cos 0,73839 dan seterusnya dikurang 1 sama dengan 0,00114 dan seterusnya. Untuk X1 sama dengan 0,739908721, maka Fx1 sama dengan cos 0,73908 dan seterusnya dikurang 1 sama dengan min 0,26091 dan seterusnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus X2 sama dengan X1 dikurang Fx1, X1 dikurang X0 kita bagikan dengan Fx1 dikurang Fx0. Ini langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. X1 sama dengan 0,73908721 dikurang Fx1 min 0,26091 dan seterusnya. Untuk X1 dikurang X0 sama dengan 0,73908721 dikurang X0-nya 0,73839862. Kita bagikan dengan Fx1 sama yaitu min 0,26091 dan seterusnya dikurang Fx0 yaitu 0,00114 dan seterusnya. Setelah kita jabarkan, maka kita akan mendapatkan hasil X2 sama dengan 0,739085132. Untuk iterasi yang kelima, X0 pada iterasi yang kelima kita ambil nilai dari X1 pada iterasi yang keempat. X0 sama dengan 0,73908721, maka Fx0 sama dengan cos 0,73908 dan seterusnya dikurang 1 sama dengan min 0,26091 dan seterusnya. Untuk X1 pada iterasi yang kelima kita ambil nilai X2 pada iterasi yang keempat. X1 sama dengan 0,739085132, maka Fx1 sama dengan cos 0,73908 dikurang 1 sama dengan min 0,26091 dan seterusnya. Kita masukkan ke dalam rumus X2 sama dengan X1 dikurang Fx1.
X1 dikurang X0 kita bagikan dengan Fx1 dikurang Fx0. Masukkan saja nilai-nilainya. X1 0,739085132 dikurang Fx1 min 0,26091 dan seterusnya. X1 dikurang X0. X1 0,739085132 dikurang X0 0,7390871 dibagi dengan Fx1 min 0,26091 dan seterusnya dikurang Fx0 min 0,26091 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita jabarkan, maka kita akan mendapatkan hasil akhir X2 sama dengan 0,739085133. Selanjutnya untuk iterasi yang ke-6. Seperti halnya pada iterasi-iterasi sebelumnya, iterasi X yang ke-6, X0 pada iterasi yang ke-6 kita ambil nilai dari X1 pada iterasi yang ke-5. X0 sama dengan 0,739085132. Maka Fx0 sama dengan cos 0,73908 dan seterusnya dikurang 1 sama dengan min 0,26091 dan seterusnya. Untuk X1 pada iterasi yang ke-6, kita ambil nilai dari X2 pada iterasi yang ke-5. Maka X1 sama dengan 0,739085133. Fx1-nya sama dengan cos 0,73908 dan seterusnya dikurang 1 sama dengan min 0,26091 dan seterusnya. Langsung saja kita ke rumusnya. X2 sama dengan X1 dikurang Fx1, X1 dikurang X0 dibagi dengan Fx1 dikurang Fx0. Masukkan nilai-nilainya. X1 sama dengan 0,739085133 dikurang Fx1 min 0,26091 dan seterusnya. X1 dikurang X0. X1 0,739085133 dikurang X0 sama dengan 0,739085132 dibagi Fx1. Fx1 min 0,26091 dan seterusnya dikurang Fx0 min 0,26091 dan seterusnya. Setelah kita jabarkan, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu X2 sama dengan 0,739085133. Karena X2 pada dua buah iterasi berturut-turut sama. Yang dimaksud dengan berturut-turut sama yaitu pada iterasi yang kelima kita mendapatkan hasil 0,739085133 dan pada iterasi yang keenam kita juga mendapatkan hasil yang sama yaitu 0,739085133. Maka iterasi kita berhenti pada iterasi yang keenam dikarenakan iterasi yang 5 dan 6 berturut-turut sama. Maka X sama dengan hasil akhirnya X sama dengan X2 sama dengan 0,739085133. Maka inilah hasil atau nilai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Repaldi. Di sini saya akan menjelaskan contoh nomor 2 dari metode senten. Yaitu yang soalnya tentukan metode senten untuk memperoleh akar dari Fx
sama dengan X kuadrat ditambah IN X. Gunakan E atau toleransinya itu adalah 0,01. Dan untuk tebakan awalnya itu X0 itu sama dengan 1 dan X1 nya itu sama dengan 0,5. Baik, langsung saja kita ke jawabannya. Untuk fungsinya itu adalah fx sama dengan X kuadrat ditambah IN X. Langsung saja kita masuk ke iterasi yang pertama, yaitu X0 sama dengan 1. Dan untuk fungsinya itu fx0 sama dengan di sini hanya tinggal perlu kita masukkan saja nilai x0 nya saja. Maka kita dapatkan 1 kuadrat ditambah IN 1 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu untuk x1 sama dengan 0,5 dan untuk fx1 sama seperti tadi, kita masukkan saja nilai x1 nya, maka terdapatkan 0,5 kuadrat ditambah IN 0,5 sama dengan 0,44314. Selanjutnya yang kita cari itu adalah x2 nya, di mana rumus x2 itu adalah x1 kurang fx1 dalam kurung x1 kurang x0 per fx1 kurang fx0. Selanjutnya yang perlu kita lakukan hanya perlu kita masukkan nilai-nilainya saja yang ini. Oke, seperti x1 itu adalah sama dengan 0,5, x0 itu adalah 1. Maka setelah kita masukkan nilai-nilainya dan kita lakukan penjumlahan, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,653534991. Langsung kita masuk ke iterasi yang kedua, di mana di sini x0-nya itu berubah menjadi 0,5 dan x1-nya itu berubah menjadi 0,653534119. Itu diambil dari sini, yang ini. Nah, untuk x0-nya itu sama nilainya dengan x1 yang di sini, yaitu adalah 0,44314. Dan untuk x2-nya itu, maksudnya f2 itu kita masukkan nilainya yaitu 0,653534991 kuadrat ditambah IN 0,653534991. Maaf, di sini lupa saya tuliskan untuk hasilnya. Untuk hasilnya itu adalah 0,007174. Maka langsung saja kita cari x3 nya itu adalah rumusnya x2 dikurang fx2 dalam kurung x2 kurang x1 per fx2 dikurang fx1 sama seperti yang di atas tadi. Hanya perlu kita masukkan saja nilai-nilainya seperti nilai x2 dan x1 dan seterusnya. Maka kita dapatkan hasilnya itu adalah 0,652931,481. Dan di sini kita lanjutkan untuk mencari nilai mutlak dari E-nya atau toleransinya, yaitu x2 kurang x1 per x2. Setelah kita masukkan nilai x2, x1 dan kita lakukan penjumlahan dan pengurangan, maka akan kita dapatkan nilainya itu adalah lebih besar dari E-nya atau toleransinya. Karena nilainya lebih besar dari toleransinya, kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Dan untuk iterasi yang ketiga itu x0-nya itu sama dengan 0,6535344441. Untuk nilainya sama seperti yang tadi, seperti yang ini, yaitu nilainya 0,00174. Dan untuk x1-nya itu 0,652931,481. Dan untuk fx2-nya tinggal kita masukkan angka-angkanya dan kita dapatkan hasilnya 0,0003.
Kita lakukan sama seperti cara yang tadi untuk cari X2. Itu X1 kurang Fx1 X1 kurang X0 tutup kurung per Fx2 kurang Fx0. Maka kita dapatkan X2 nya itu ada 0,65291863,9. Nah, kita cari lagi nilai mutlaknya yang dari ini, yaitu rumusnya ini. Maka setelah kita masukkan nilai-nilainya yang ini, akan kita dapatkan bahwa nilainya itu lebih kecil dari E-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita mendapatkan akar X2 itu sama dengan 0,65298639. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.